Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat dan semangat. Anak-anak yang Bapak banggakan, pertemuan hari ini yaitu materi senam lantai. Yang perlu kalian pelajari yaitu yang pertama adalah kayang. Gerakan yang kedua yaitu gerakan sikap kapal terbang. Dan gerakan yang ketiga yaitu sikap lilin. Pelajaran hari ini dengan senam melantai. Berikut adalah pengertian dari senam melantai. Senam lantai adalah gerakan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Tentunya anak-anak semua sudah tahu dengan matras yang sering kita gunakan pada waktu olahraga. Sebelum pandemi kita sering menggunakan matras, anak-anak sudah tahu semuanya dengan matras. Kenapa menggunakan matras? Supaya gerakan kita tidak berbahaya dan kita terhindar dari cedera. Selanjutnya, induk organisasi. Di Indonesia, olahraga senam juga dibawahi naungan sebuah induk organisasi. Induk organisasi senam di Indonesia disebut Persani, Persatuan Senam Indonesia. Persani didirikan menjelang pesta olahraga Ganevo yaitu pada tahun 1963. Dan tepatnya pada tanggal 14 Juli 1963. Senam sendiri anak-anak selain senam lantai juga ada senam alat. Tetapi pada pertemuan hari ini Bapak membahas tentang senam lantai. Macam-macam gerakan dalam senam lantai. Berikut ini contoh macam-macam gerakan dalam senam lantai anak-anak. Gerakan yang pertama yaitu kayang. Sedangkan gerakan yang kedua yaitu sikap lilin. Sikap lilin ini adalah gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga yaitu sikap kapal terbang. Sedangkan gerakan yang keempat yaitu roll ke belakang. Gerakan kelima roll ke depan. Gerakan keenam headstand. Gerakan ketujuh yaitu handstand. Ini contoh sebagian gerakan-gerakan senam lantai. Tentunya masih banyak lagi gerakannya, tetapi pada pertemuan ini Bapak berikan contoh 7. Selanjutnya, ya ini adalah gerakan kayang. Itu ada gambar contoh gerakan kayang. Gerakan ini cukup sulit karena posisi kedua tangan dan kaki bertumpu di atas matras dalam posisi terbalik seperti pada gambar di samping. Jika dilakukan dari posisi berdiri, maka kaki harus sedikit terbuka dengan tangan masing-masing berada di samping kaki. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang. Pastikan posisi telapak tangan mendarat dengan baik di matras. Ini adalah gerakan yang diawali dengan posisi berdiri. Jadi ini gerakannya cukup sulit. Selanjutnya, gerakan jika diawali dengan posisi tidur. Awali dengan terlentang, tekuk kedua lutut, setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul, tekuk kedua siku, tangan, kemudian tangan bertumpu di matras, dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Angkat badan perlahan, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Itu anak-anak gerakan kayang.
Gerakan kayang ini bisa melatih kekuatan, terutama kekuatan otot punggung. Karena di dalam otot punggung yang lentur, kita akan didorong ke atas. Selanjutnya, gerakan selanjutnya yaitu sikap lilin. Yaitu kita amati gambarnya, itu gambar sikap lilin. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah tidur terlentang. Jadi, diawali tidur terlentang sebelum melakukan gerakan sikap lilin. Gerakan kedua yaitu kaki lurus, rapat. Ingat, kaki lurus, rapat. Sementara kedua tangan lurus berada di kanan dan kiri. Gerakannya kaki rapat, tangan kanan dan kiri berada di samping lurus. Dengan pandangan lurus ke atas, angkat kedua kaki dan pinggul. Setelah itu gerakan ketiganya yaitu mengangkat pinggul. Seperti gerakan yang ada di dalam gambar di samping. Setelah itu kita diharuskan menjaga keseimbangan supaya kaki kita tidak bergerak sehingga nanti menjadi turun. Setelah itu, coba ditahan beberapa detik. Kita menjaga keseimbangan supaya kaki kita tidak bergerak dan turun. Setelah menahan beberapa detik, melakukan pendaratan, usahakan kaki diturunkan pelan-pelan agar tidak cedera. Itu merupakan gerakan sikap lilin, anak-anak. Gerakan selanjutnya yaitu sikap kapal terbang. Nah, itu kita amati dulu gambarnya. Ya, itu merupakan gambar sikap kapal terbang. Pengertian sikap kapal terbang menurut Muhadjir sebagai kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis. Statis itu artinya tidak bergerak, anak-anak, atau dalam posisi badan yang dinamis, yaitu bergerak. Tujuan dari latihan sikap kapal terbang adalah keseimbangan badan dan kaki. Tata cara melakukan sikap kapal terbang yang pertama yaitu permulaan berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke samping, lurus sejajar bahu. Gerakan yang ketiga, bungkukkan badan ke depan sejajar dengan lantai. Gerakan yang keempat, salah satu dahi diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Tahan selama beberapa detik. Itu anak-anak langkah-langkah untuk melakukan sikap kapal terbang. Gerakan senam lantai selanjutnya adalah roll belakang. Kita amati gambarnya itu. Ada gerakan A, B, C, D, dan E. Itu. Gerakan ini diawali dengan jongkok dan kedua tangan di depan serta kaki sedikit rapat. Itu gerakan B itu, jongkok. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Saat panggul mengenai matras, lipat kedua tangan ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian atas untuk siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu kedua tangan menolak kuat serta kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di matras dalam posisi jongkok. Itu gerakannya roll belakang. Selanjutnya gerakannya yaitu roll depan. Ini kebalikan dari roll belakang tadi, anak-anak. Kalau roll ke belakang, bergeraknya ke belakang. Ini ke depan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu berguling ke depan dari sikap awal jongkok atau berdiri. Jadi sikap awalnya ada dua, jongkok dan berdiri.
Pertama-tama jongkok, lalu kaki rapatkan. Seperti gambar, letakkan lutut ke dada dan kedua tangan menumpu di depan. Lalu berguling ke depan dan ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering untuk menuju posisi jongkok. Nah, itu anak-anak gerakan roll depan sesuai dengan gambar. Lihat. Selanjutnya, headstand. Ini gerakan yang cukup sulit anak-anak. Headstand. Head itu berarti kepala, stand berarti berdiri. Berarti berdiri menggunakan kepala. Kita lihat gambarnya. Gerakan ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Awali dengan berdiri tegak, kedua kaki rapat serta tangan lurus rapat di samping badan. Arahkan pandangan ke depan, bungkukkan badan ke depan, letakkan kedua telapak tangan di matras. Begitu juga dengan dahi menempel di matras. Itu menggunakan matras karena gerakan ini sangat berbahaya. Angkat pinggul ke atas dengan badan tegak lurus pada matras. Luruskan kaki ke atas dan jaga keseimbangan dengan baik, yaitu anak-anak langkah-langkah untuk melakukan gerakan headstand seperti pada gambar. Ini gerakan cukup berbahaya anak-anak, cukup sulit. Untuk pemula biasanya butuh bantuan, dipegangi bapak ibu guru biasanya ataupun teman supaya kepala kita tidak cedera. Gerakan selanjutnya yaitu handstand. Ini tadi headstand, sekarang handstand. Handstand adalah berdiri menggunakan tangan. Sama seperti headstand, cuma gerakan ini berdirinya menggunakan kedua tangan. Gerakan ini juga harus ekstra hati-hati. Langkah-langkah gerakannya adalah berdiri tegak dengan salah satu kaki berada di depan, seperti pada gambar. Dan kedua tangan lurus di atas dengan telapak tangan terbuka. Kemudian letakkan tangan bertumpu di matras. Bungkukkan badan ke depan, kedua tangan tetap lurus, lalu ayunkan kaki ke belakang. Kakinya diayunkan ke belakang ke atas, seperti pada gambar, diikuti dengan kaki satunya dan rapatkan. Ayunkan kaki kanan dalam keadaan lurus ke atas, sehingga kaki kiri ikut terangkat. Pertahankan sikap itu beberapa saat dan jaga keseimbangan. Sekali lagi, gerakan ini cukup sulit. Biasanya kalau pemula perlu bantuan guru atau pelatih atau teman untuk memegangi kakinya supaya tidak jatuh dan tidak cedera. Karena gerakan ini cukup sulit anak-anak. Seperti pada gambar, kakinya harus lurus rapat. Kalau tidak rapat, kaki nanti akan bergerak, akhirnya akan jatuh. Dan harus ditunjang oleh kekuatan lengan. Kalau lengannya tidak kuat karena kita menahan beban. Kalau lengannya tidak kuat, akhirnya lengannya akan turun sehingga kakinya juga ikut turun. Selanjutnya tugas anak-anak. Tugas yang perlu anak-anak kerjakan yaitu yang pertama yaitu lakukan gerakan 1. Kayang. Seperti pada gambar tadi, pada gambar dan penjelasan tadi, gerakan yang kedua yaitu sikap lilin. Dan gerakan yang ketiga yaitu sikap kapal terbang. Sekali lagi anak-anak, tugas yang kalian lakukan hari ini yaitu yang pertama yaitu kayang, yang kedua sikap lilin, yang ketiga adalah sikap kapal terbang. Silakan dipelajari gerakan yang sudah Bapak kasihkan tadi sehingga nanti bisa melakukan gerakan dengan sempurna.
Sebelum melakukan gerakan, jangan lupa anak-anak untuk pemanasan terlebih dahulu, seperti yang diajarkan Bapak pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, supaya badan kita lentur dan terhindar dari cedera. Untuk tugas ini harus didampingi oleh orang tua ya anak-anak, supaya kita bisa melakukan dengan hati-hati, karena tugas ini beresiko untuk cedera. Sekali lagi, tugas ini harus didampingi oleh orang tua supaya kita tidak cedera. Tugas silakan difoto dan diunggah di Classroom. Semua gerakan dilakukan dalam waktu 10 detik. Sekali lagi, tugasnya gerakannya ini ditahan selama 10 detik. Kayang ditahan 10 detik, sikap lilin ditahan 10 detik, sikap kapal terbang ditahan 10 detik. Usahakan seimbang ya anak-anak, supaya gerakannya sempurna dan bagus. Terima kasih anak-anak, jangan lupa nanti setelah mengerjakan diunggah di Classroom. Sekian, terima kasih.